Halo Denop, selamat siang. Ya, kita jumpa kembali di Link Smart Open Teja. Oke, ya. Nah, sekarang kita akan membahas materi berikutnya, yaitu materi bab 2 tentang listrik statis. Sebetulnya sih ini review ya, review untuk materi di SMP kelas 9 ya. Oke. Ada yang ingat kira-kira ini gambar apa di fisika? Hah? Apa? Bukan medan magnet, berhubungan dengan listrik statis kok. Iya. Hah? Gambar apa? Tentang elektron, terus belum tepat. Sudah sih ada nyambung dikit gitu ya. Tentang apa? Atom. Ya. Siapa yang pertama kali mencetuskan istilah tentang atom? John Dalton. Oke, thank you ya. Nah, sekarang John Dalton mengatakan bahwa atom itu adalah merupakan bagian partikel terkecil daripada suatu benda yang tidak bisa dibagi lagi. Nah, setelah itu muncullah seorang ahli fisika lagi. Ada yang tahu setelah John Dalton muncul teori atom yang berikutnya siapa yang mencetuskan? Yang mengatakan bahwa dikenal dengan nama roti kismis. Teori roti kismis siapa? Jocelyn. Adakah ahli fisika namanya Jocelyn? Bukan, J.J. Thomson. J.J. Thomson mengatakan bahwa atom itu terdiri dari partikel bermuatan positif dan negatif yang tersebar merata di seluruh bagian dari atom seperti kismis di dalam roti. Jadi makanya dikenal dengan nama roti kismis. Nah, yang berikutnya itu adalah Rutherford, kan tadi udah disebut ya. Rutherford itu mengatakan bahwa elektron-elektron di sekitar inti atom itu bergerak mengelilingi inti atom sambil melepaskan energi. Nah, hal itu disanggah oleh yang berikutnya lagi siapa? Niels Bohr ya. Nah, Niels Bohr itu yang dipakai sampai sekarang. Walaupun teorinya Niels Bohr akhirnya disempurnakan sehingga kalian belajar kan di kimia kan ada prinsip larangan Pauli, ada spinnya, kemudian akhirnya mendapatkan tetapan Planck dan lain sebagainya itu ya. Nah, itu kalau sudah berbicara tentang kuantum itu di situ. Nah, yang dipakai sampai hari ini itu adalah teorinya siapa? Niels Bohr ya. Nah, ini lingkaran-lingkaran di sekitar yang paling tengah ini namanya apa sih? Inti atom ya. Oke ya. Aktif ya. Ini inti atom ya atau nukleus ya. Nah, inti atom terdiri dari berapa partikel? Dua. Partikel yang pertama namanya apa? Proton ya. Dia bermuatan atau tidak? Apa? Positif. Kemudian partikel yang kedua? Neutron. Neutron bermuatan tidak? Sifatnya netral. Oke ya, neutron itu netral. Lalu di sekitar inti atom ini ada lintasan-lintasan elektron atau dikenal dengan nama apa di kimia? Kulit atom ya, atau orbitnya ini ya mengorbit. Nah, di kulit paling dalam yang paling dekat dengan inti atom nama kulitnya nama kulit apa? Ada yang ingat? Kulit K. Berikutnya kulit L, M, N dan seterusnya. Nah, di dalam kulit-kulit atom ini ya, kulit-kulit atom itu ada sub-sub kulit. Sub-kulitnya mulai dari apa? S, P, D, F ya. Oke. Nah, jumlah elektron pada kulit paling dalam itu ada berapa menurut Bohr? Ada 2 elektron ya, ada 2 elektron di kulit paling luar. Berikutnya di kulit L 8 dan seterusnya dan seterusnya. Sekarang nih ya. Nah, apakah partikel-partikel proton dan neutron yang berada di dalam inti atom ini bisa berpindah? Bisa pindah enggak? Caranya gimana? Hah? Lah ya biasanya untuk melepaskannya itu gimana caranya? Ya. Biasanya yang pindah-pindah itu siapa? Elektron yang pindah. Muatan inti itu nggak bisa pindah-pindah. Yang kenapa mereka tidak bisa pindah-pindah itu karena gaya ikat yang begitu besar, ya. Gaya ikat intinya. Nah, bisa dipecahkan bisa. Tapi kalau inti-inti atom itu dipecahkan, itu akan menimbulkan efek yang sangat luar biasa. Pertama terjadi itu tahun 1945 tanggal
7 atau 8, 6 dan 9, bukan atau 6 dan 9. Tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus 1945, yaitu di mana? Hiroshima dan Nagasaki, bom atom gitu ya. Nah, sekarang orang tidak lagi pakai bom atom, tapi pakai apa? Nuklir, yaitu dia menggunakan unsur-unsur radioaktif ya. Ya, sekarang ya, lupakanlah itu ya. Efeknya itu bahaya sekali sih. Jadi yang bisa pindah itu adalah elektron-elektron. Nah, sekarang elektron-elektron di bagian manakah yang bisa dengan mudah pindah? Kulit paling luar. Di kulit paling luar ya. Jadi elektron-elektron di kulit terluar itu yang bisa pindah dengan mudah. Oke. Nah, karena atom ini punya elektron dan punya proton, di mana elektron itu bermuatan negatif, maka jika suatu benda memiliki jumlah elektron dan jumlah proton yang sama, bisa yang bicara boleh gantiin ibu ke depan. Ya, walaupun kamu pakai masker, ibu tahu suara itu datang dari mana. Dan ibu terganggu. Jadi jangan membuang waktumu karena mengganggu ibu punya perhatian. Artinya perhatian ibu teralih kepada anak yang tidak memperhatikan, ya. Oke, termasuk yang tidak suka lihat ke papan, tunduk-tunduk terus ke bawah, nggak tahu bikin apa gitu ya. Ya, yang merasa tunduk ya tahu dirilah, ya. Oke, ya. Ya. Kalau jumlah proton dengan jumlah elektronnya itu sama, maka benda itu atau atom itu dikatakan apa? Stabil. Kalau stabil berarti apa? Netral ya. Tetapi jika jumlah elektron dengan jumlah proton tidak sama, maka dikatakan apa? Bermuatan. Nah, sekarang jenis muatan ada berapa? Dua, yaitu positif dan negatif ya. Oke. Nah, kalau jumlah elektron lebih besar daripada jumlah proton, atau jumlah proton menjadi lebih kecil dibandingkan dengan jumlah elektron, maka benda itu dikatakan bermuatan apa? Negatif. Sebaliknya, jika jumlah elektron lebih besar daripada jumlah proton, atau jumlah proton, terbalik ya ini ya. Sebaliknya, jumlah elektron berarti lebih kecil ya. Kalau jumlah proton lebih besar daripada jumlah elektron, maka dikatakan bermuatan positif ya, bermuatan positif. Oke, selanjutnya, nah untuk membuat benda yang tadinya netral menjadi bermuatan, yang kamu kenal di SMP, coba itu yang pakai kacamata, pakai masker hitam yang lagi pegang bolpen merah, ya kamu. Apa yang harus kita lakukan untuk benda yang tidak bermuatan atau benda yang netral, kemudian kita ingin menjadikan supaya benda itu bermuatan. Yang dipelajari di SMP kelas 9. Apa? Diapain? Dikasih masuk apa? Pakai apa masukinnya? Apanya yang dikasih masuk? Elektron, caranya gimana? Ya, makanya perhatikan ke sini ya. Oke ya. Yang kamu kenal. Misalnya ingat nggak ini ada batang plastik gitu ya. Plastik, ini SMP nih. Plastik biasa digosok pakai kain apa? Kain wol ya. Plastik digosok dengan kain wol di sini. Oke, kain wol. Ingat ya, tadi yang bisa pindah-pindah itu adalah elektron ya. Nah, sekarang pada saat kain wol menggosok plastik, ya ini digosok ya. Digosok. Nah, apa yang terjadi? Elektron itu pindah dari mana ke mana? Dari kain wol menuju ke plastik. Sebelum digosok kan jumlah elektron dan protonnya sama kan? Nah, sekarang si plastik ini menerima elektron dari kain wol. Akibatnya apa? Coba paling belakang tuh. Ya. Akibatnya apa? Ya, atau ulangi deh pertanyaannya Ibu. Apa yang terjadi? Oh, lebih banyak elektronnya. Thank you. Berarti konsentrasimu cukup bagus ya. Jadi jumlah elektron menjadi lebih banyak dibandingkan dengan jumlah proton.
proton. Kenapa? Karena dia menerima elektron, ya. Nah, karena jumlah elektron menjadi lebih banyak daripada jumlah proton, maka penggaris yang tadinya netral itu menjadi bermuatan apa? Negatif. Sebaliknya, dari kain gol ini, elektronnya sebagian pergi. Akibatnya apa? Akibatnya apa kalau sebagian pergi? Elektronnya menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah dari proton. Kalau jumlah elektron lebih kecil daripada jumlah proton, maka dia menjadi bermuatan apa? Positif. Ada yang ingat lagi? Satunya lagi? Kita menggunakan apa? Sempel loh ya. Bukan rambut. Rambut itu nanti balon yang di balon itu plastik itu nanti senada muatannya. Yang satunya lagi yang kontras dengan plastik itu apa? Yang kontras dengan plastik sama-sama bening. Kaca. Oke ya. Kaca ya. Kita belum masuk ke sana ya. Ini masih tentang listrik statis ya. Oke. Nah, kaca digosoknya pakai apa ya? Ada yang ingat? Pakai apa? Hah? Kain apa? Kain? Waduh, lupa semua ya. Ya, lo harus inget dong. Ini basically nih ya. Ya, kain sutra. Nah, pada saat digosok dengan kain sutra, ya ini digosok. Mudah-mudahan setelah ini kamu nggak lupa. Sehingga kamu bisa memberitahu sama adik-adikmu gitu ya. Kalau ada ditanya, kamu bisa tahu. Nah, sekarang pada saat kaca ini, batang kaca digosok oleh kain sutra, yang pindah tadi apa? Elektron ya. Ingat, elektron yang bisa pindah-pindah ya. Nah, sekarang elektronnya pindah dari mana ke mana? Dari kaca pindah ke sutra. Karena sebagian elektron pada kaca itu pindah, mengakibatkan apa? Jumlah elektronnya menjadi berkurang, jadi lebih kecil dibandingkan dengan jumlah proton. Karena jumlah elektron lebih kecil daripada jumlah proton, maka kacanya menjadi bermuatan positif. Oke. Kemudian untuk sutranya sendiri, dia ketambahan elektron tuh. Akibatnya jumlah elektron bagaimana? Lebih besar daripada jumlah proton. Maka dia menjadi bermuatan ya. Muatan yang sejenis dengan muatan plastik yang digosok dengan kain wol itu adalah muatan negatif. Muatan yang sejenis dengan muatan kaca yang digosok dengan sutra itu adalah muatan positif ya. Nah, selanjutnya kolom ya, kolom itu menyelidiki interaksi antara benda-benda yang bermuatan ya. Kolom menyelidiki interaksi antara benda-benda bermuatan. Tadi benda bermuatan ada berapa macam? 2 ya. Positif dan negatif ya. Lalu kemungkinan interaksinya kira-kira ada muatan apa dengan apa dengan apa. Ada berapa kemungkinan kira-kira? Ibu gambarkan 3 ya, Ibu gambarkan 3. Yang berinteraksinya, kalau muatan positif kira-kira dia bisa berinteraksi dengan muatan apa dulu? Negatif boleh. Lalu muatan positif bisa lagi berinteraksi dengan muatan positif. Kemudian muatan negatif berinteraksi dengan muatan? Bisa ada pasangan yang lain? Tidak. Oke. Nah, sekarang antara muatan positif dengan muatan negatif terjadi interaksi apa? Tarik, menarik. Antara muatan positif dengan positif? Tolak, menolak. Nah, kemudian antara muatan negatif dengan negatif? Tolak, menolak. Ya. Negatif dengan negatif sejenis atau berlawanan jenis? Positif dengan positif? Sejenis. Positif dengan negatif? Perlawanan. Negatif dengan positif? Ya. Interaksinya ini namanya gaya apa? Nah, saling apa ini? Saling apa ini? Tarik-menarik. Jadi, hanya yang bisa tarik-menarik itu hanya siapa? Yang berlawanan jenis. Kalau sejenis, boleh nggak tarik-menarik? Nggak boleh. Apalagi kalau manusia, ya manusia sejenis nggak boleh tuh saling tertarik satu dengan yang lainnya, ya melanggar firman Tuhan itu. Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan.
Ya, siapa yang melakukan ketertarikan sesama jenis itu adalah kekejian bagi Tuhan. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang di sini ya, nggak ada ya yang saling tertarik jenis ya. Awas kalau ada. Kalau ada bertobatlah ya. Karena apa? Kerajaan surga sudah dekat. Upahnya di jurang itu kalau yang begitu sesama jenis saling tertarik ya. Skip itu. Kita ke sini ya. Nah, ini kolom menyelidiki ini ya dengan menggunakan neraca puntir. Sekarang oke? Ya, muatan ini kita sebut aja Q1. Yang di sini kita sebut Q2. Semuanya sama lah. Ini Q1, ini Q2, ini Q1, ini Q2 juga. Nah, kita mau kasih nama nih ya, kasih nama gayanya ya. Kasih nama gayanya. Gaya itu lambangnya apa sih? F ya, force ya. Nah, karena gaya ini bekerja pada muatan 1 diakibatkan oleh muatan 2, maka kita beri kode F12. Jadi yang di sini bekerja pada muatan 2 akibat muatan pertama, kodenya apa? 21. Ini semuanya sama ya. Jadi di sini F12 ya. Yang ini juga sama ya, F12. Ini adalah F21. Ini juga adalah F21 ya. Nah, sekarang kolom menyelidiki ini menggunakan neraca puntir. Nanti prinsip kerja neraca puntir bagaimana silahkan searching dulu di Google ya. Ibu tidak mengajarkan untuk itu. Yang mau belajar itu ya nanti boleh masuk di fisika murni kalau mau kuliah, boleh ya. Ya. Nah, si kolom menggunakan neraca puntir menyelidiki akhirnya bahwa besar gaya itu ternyata sebanding dengan besar muatannya. Kemudian besar gaya kolom ini juga ini berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Lalu kolom merumuskan besarnya F itu atau kita pakai F12 gitu ya. Itu sama dengan apa? Ada yang ingat rumusnya? K, oke. Q1 Q2 per R kuadrat ya. Kakiku rata gitu ya. Ya. Atau kakiku rara gitu boleh ya. Q1 Q2 per R kuadrat. Oke. Nah, sekarang si K ini ada yang ingat besarnya berapa? 9 kali 10. Satuannya apa? Ada yang ingat? Jangan buka buku. N. Apa lagi? Satuan F itu kan Newton ya. Ini. F itu adalah gaya ya. Gaya satuannya ini harus Newton. Kemudian Q itu muatan. Satuannya apa? Apa satuannya? C itu kolom ya. Kemudian R itu adalah jarak antar muatan. Satuan MKS-nya apa? Meter. Oke. Nah, sekarang supaya K ini nanti jadi Newton, hasilnya F ini Newton, Q1 kali Q2. Berarti kan kolom kali kolom. Kolom kali kolom jadi apa? Kolom kuadrat. Berarti ini supaya tetap Newton harus diapain? Bagi atau kali per? Oke, kolom kuadrat. Sekarang ini R kali R, meter kali meter jadi apa? Meter kuadrat. Tapi kita mau hasilnya Newton, berarti harus diapain? Kali. Ya, maka satuan daripada K itu adalah Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Oke, ya. Gitu caranya. Ya. Sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya, ya. Ada satu muatan, kemudian ada satu muatan lain lagi. Misalnya muatannya mau positif atau negatif? Yang sejenis, negatif, ini negatif. Nah, ini kita sebut aja Q1, kemudian ini kita namakan Q2. Lalu ada muatan lain lagi, yaitu muatan Q3. Muatan Q3-nya ini mau Ibu letakkan di bagian tengah sini. Bukan tengah lah, di antara kedua muatan, tetapi tetap pada satu garis lurus gitu ya. Nah, muatannya di sini kamu mau positif atau mau negatif? Up to you deh. Positif, oke. Kita buat ini muatannya positif ya. Ya. Nah, jarak pisah antara muatan pertama dengan muatan kedua, misalnya di sini adalah X. Jangan X, D deh. D ya. Ini muatannya D jaraknya.
Kemudian jarak antara muatan 1 dengan muatan 2 ini kita sebut dengan X. Kalau begitu, jarak muatan 1, 1, 2, ini 3 ya? Salah kode tuh. 1, 3 itu adalah X. Kemudian 1, 2 adalah D. Berarti 3, 2 apa kira-kira? Ya, D dikurangi dengan X, pinter semua. Sekarang kita lukis interaksi gayanya nih ya. Interaksi gayanya antara muatan 1 dengan muatan 2 terjadi apa ya? Tolak menolak. Oke. Kita tulis namanya dulu ya, supaya nggak lupa. Ini F berapa? 1, 2. Yang ini F berapa? 2, 1. Sekarang kita lihat interaksi antara muatan 1 dan muatan 3. Bagaimana? Tarik, menarik. Kita kasih nama lagi. Ini F berapa? 1, 3. Yang ini F berapa? 3, 1. Kemudian, antara muatan 3 dengan muatan 2. Apa? Tarik menarik juga tuh. Ya, ini tarik menarik juga. Maka di sini adalah F berapa? 32. Yang ini adalah F23. Nah, untuk mencari resultan gayanya, yang ke kanan itu positif, yang ke kiri itu negatif. Sekarang kira-kira muatan di mana nih yang memungkinkan gayanya 0? Yang memungkinkan F-nya sama dengan 0, kira-kira F di mana ini? Kalau seperti ini. F1 ada 2 gaya. Berarti di sini F1-nya akan sama dengan F13 dikurangi dengan F12. Bisa 0 nggak? Bisa nggak sama dengan 0? Bisa. Kapan? Kalau nilainya sama. Betul sekali. F2 ya? Sama dengan apa? F21 dikurangi juga dengan F23. Mungkin 0 nggak? Mungkin. Lalu F3 sama dengan apa? F32 dikurangi dengan F berapa? 31. Mungkin enggak 0? Mungkin. Ya, semuanya mungkin ini kalau keadaan seperti ini. Sekarang Ibu mau deh yang di F2 sama dengan 0 ya. Jika F3. F3 sama dengan 0. Ini misal. Misal. Ya, atau agar. Nah, kalau F3 tadi kan sama dengan F32 dikurangi F31 kan? F32 dikurangi dengan F31. Ini sama dengan 0 berarti. Boleh nggak ini pindah sini? Boleh ya. Maka di sini adalah F32 sama dengan apa? F31. F32 berarti K dikalikan apa? Ki? Ki berapa? 3 kali Ki 2 dibagi dengan R. R siapa? R32 pangkat 2. Sama dengan K Ki 3 Ki 1 bagi R31 pangkat 2. Oke. Ada yang bisa dihilangkan? Apa? K hilang. Lalu Ki 3 hilang. Oke. Nah, sekarang boleh enggak ini tukar tempat nih. Antara Ki 1 dengan Ki R23. 32. Boleh enggak tukar tempat? Boleh ya? Boleh atau boleh? Oh, jawabannya harus boleh. Berarti Ki 2 dibagi dengan Ki 1 sama dengan apa? R32 pangkat 2 dibagi R31 pangkat 2. Bisa enggak ini disatukan pangkatnya? Bisa ya. Maka Ki 2 dibagi dengan Ki 1 akan sama dengan apa? R32 dibagi
R31, ini pangkat 2. Semisalnya yang ditanyakan adalah Q2, maka Q1-nya naik. Kalau misalnya yang ditanyakan adalah Q1 naik, ini R32 per R31 turun, dipangkatkan 2. Tetapi kalau yang ditanyakan salah satunya, apakah R32 ataukah R31? Maka kita harus buat begini. R32 dibagi dengan R31, berarti sama dengan apa? Untuk menghilangkan pangkat 2-nya ini berarti harus diapain sebelah? Akar. Maka di sini adalah Q2 dibagi dengan Q1. Sama aja kalau misalnya R31 per R32, tinggal kamu balik aja ya. Tinggal dibalik. Oke. Sekarang Ibu akan kasih angka nih. Ya, Ibu kasih angka. Q1-nya berapa? Bilangan kuadrat. 4. Mikrokolom. Q2-nya bilangan kuadrat juga. Hah? Berapa? 16. Oke, 16 mikrokolom. D-nya puluhan mau. 10 cm ya. Oke. Yang ditanyakan X sama dengan berapa? Silahkan dicari ya. Berarti kalau X dicari maka ini adalah R berapa? R13 ya. Nanti kamu cari ya. R13 itu sama aja dengan R31. Ini nanti kamu coba kerjakan menggunakan ini untuk melengkapi catatanmu ya. Ya, stop sampai di situ. Sekarang kita lihat yang lebih asik lagi nih. Masih basically, tenang, masih basic ya. Belum. Udah pernah ada yang dapetin soal? Belum. Di SMP belum pernah? Lupa ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting tidak dilupakan ya. Ya, ini terhubung seperti ini nih. Ya, di sini sudutnya apa? Siku-siku ya. Ini kita sebut Q1, ini adalah Q2, lalu ini adalah Q3. Nah, sekarang jenis muatannya yang Q1 kamu mau positif atau negatif? Negatif. Q3 mau positif atau negatif? Positif. Q2 positif. Oke. Sekarang kita lukiskan nih gaya-gaya interaksinya ya. Interaksi antara Q1 dengan Q2. Apa? Tarik, menarik. Ini kita kasih nama jadi F1, 2. Ini F2, 1. Antara muatan pertama dengan muatan ketiga. Tarik, menarik. Ini kasih nama F1, 3. Di sini adalah F3, 1. Sekarang antara muatan kedua dengan muatan ketiga. Tolak, menolak. Ya, berarti ini kita kasih nama F23, yang ini adalah F32. Nah, sekarang kita lihat sudutnya nih. Sudut pada Q1 antara F12 dan F13, Ibu beri nama theta 1. Kemudian sudut antara Q2 dengan Q3, ini Ibu beri nama theta 2. Kalau begitu sudut antara F31 dan F32 sama dengan berapa nih? 180 derajat dikurangi dengan theta 2 ya. Oke. Nah, untuk mencari F12 dengan F21 itu sama ya. Berarti sama dengan K, Q1, Q2 dibagi dengan R12 dipangkatkan 2 dan seterusnya, itu semuanya sama ya. Nah, sekarang di sini ini ya, di sini ini kan untuk di Q1 ada 2 buah gaya yang membentuk sudut nih. Review dulu tentang vektor pelajaran kelas 10 nih. Kalau ada vektor A, kemudian ada vektor B atau F1 dan F2 gitu ya. Misalnya di sini adalah F1, ini F2, membentuk sudut theta.
Ya, lalu kita ingin mencari berapakah resultannya. Resultannya sama dengan apa? Ada yang ingat? Ibu udah bantu pakai akar? Ayo. Apa? Apa? Ayo. Masa lupa? Ini nggak boleh lupa loh. F1 kuadrat ditambah dengan F2 kuadrat ditambah dengan apa? Hah? Ditambah apa? Ingat? 2 F1 F2 dikalikan dengan cos T. Rumus vektor ini nggak boleh lupa ya. Oke, aku hapus ya. Nah, nggak boleh lupa. Oke, sekarang kita lihat di sini nih. Ada F12 dan F13 yang membentuk sudut θ 1. Maka F1-nya berarti sama dengan apa? Analog dengan rumus yang tadi. Akar dari F berapa? 1, 2, pangkat 2 ditambah F 1, 3 pangkat 2 ditambah dengan 2 F berapa? 1, 2, kelihatannya konsentrasi gitu ya, padahal Sleeping Beauty gitu ya. Kali F 1, 3 dikalikan dengan cosnya θ berapa? θ 1. Nah, sekarang antara F31 dengan F32 membentuk sudut apa? 180 kurang θ 2 ya, sama ini caranya. Ya. Ini berarti F berapa? 3, ini F3 ya. 31 pangkat 2 ditambah dengan F32 pangkat 2 tambah 2. Ayo. F31 kali F32 kali cos dari 100 ya, 180 derajat dikurangi dengan θ berapa? 3. Sekarang untuk F2. F2 ini membentuk sudut berapa? 90 derajat. Cos θ 90 derajat sama dengan berapa? Sama dengan berapa kok 90? Ingat nggak yang Ibu ajarin dulu kelas 10? 5 jari. Kamu ada yang di kelas Seul nggak? Nggak ada. Oh, ya udah. Ingat ya di 5 jari. Sekarang semua angkat ke 5 jarinya. Oke, angkat 5 jarinya ya. Semua 5 jarinya diangkat nih. Oke, ingat nilainya dulu ya. Ibu jari nilainya 0. 0 ya, 0, 0. Semuanya angkat. Jari telunjuk nilainya setengah ya. Ini setengah akar 2. Yang ini setengah akar 3. Yang ini 1. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Ya. Nah, sudutnya itu urutnya mulai dari 0 derajat, 30 derajat, 45, 60, 90. Itu sudut istimewa. Nah, untuk sinus ya, sin perbandingan trigonometri itu mulai dari ibu jari. 0 derajat, 30, 45, 60, 90. Cos mulai dari kelingking. 0, 30, 45, 60, 90. Ya, jadi cos 90 berapa? 0. Kalau cos 90 0 berarti yang terakhir ini kan sama dengan 0 kan? Kalau tegak lurus berarti sisa apa ini? Ada 2 buah gaya nih. F23 pangkat 2 ditambah dengan F21 pangkat 2. Kenapa? Cos 90-nya 0. Jadi 2 kali F23 kali F21 cos θ-nya itu berarti 0, ya kan? Pakai Pitagoras aja. Oke. Nah, pertanyaannya nih, gimana cara cari cos θ 1? Bagaimana cara cari cos 180 dikurangi θ 2? Oke, sekarang kembali ke warna hijau. Nah, jarak antara, Ibu belum tulis jaraknya ya. Ini Ibu tulis jaraknya dulu. Yang ini berarti R berapa? 1, 2 ya. Kemudian ini berarti R berapa? R23. Oke. R23. Lalu yang ini R berapa?
R berapa nih? R1, 3. Sekarang terhadap θ 1. Kalau cos itu sin cos tangen itu pakai apa kalian biasa? Yang lalu. Sin demi ya, sin demi kosami tandesa. Yang mau kita cari apa? Apa yang kita cari? Cos. Berarti harus kita mencari terhadap θ 1 itu adalah apa? Sisi samping dan miring. Siapa bagi θ 1 yang berfungsi sebagai sisi samping? R berapa? Oke, ini samping. Yang berfungsi sebagai sisi miring? 1/3, ini miring. Kalau begitu, cos θ 1 akan sama dengan sami. Berarti R12 dibagi dengan R13. Oke, sekarang yang jadi masalah lagi itu adalah, oh ini θ 3 nih. Ya, ini θ 3. Oke ya. Nah, sekarang untuk cos 180 derajat dikurangi dengan θ 3. Nah, 180 dikurangi dengan θ itu sama dengan kuadran berapa? Kuadran 2. Di kuadran 2 nilai kosinus itu negatif atau positif? Ayo, yang mana? Loh, ingat ini ya, kuadran-kuadran nih. Aduh, gimana sih trigonometrimu? Kacau deh. Ya, lupa semua ya. Kelas 10 nih. Ya, di kelas 10. Di sini adalah kuadran 1. Ini kuadran 2. Ini kuadran 3. Ini kuadran 4. Di kuadran 1 perbandingan trigonometri positif semua. Semua. Di kuadran 2 yang positif hanya sin dengan apa? Kosekan ya, yang positif. Berarti nilai yang lainnya adalah negatif. Lalu di kuadran 3 apa? Tangen dan kotangen ya. Ini yang positif ya. Lalu yang di sini adalah cos dengan sekan yang positif. Berarti yang lain negatif. Semua cintaku. Semua mencintaimu itu ya. Asik ya. Siapa yang mencintai kita semua? Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah ya. Oke. Nah, sekarang kalau 180 ya. Jadi nilai dari 180 ini ya, ini kamu hafal, ini untuk ngapalin ini gampang sekali. 80 derajat plus minus daripada θ dan untuk 360 derajat plus minus daripada θ, nilai perbandingan trigonometri itu tetap. Tetap artinya apa? Sin tetap sin, cos tetap cos, tangan tetap tangan, kotangan tetap kotangan, dan seterusnya. Ini tetap. Nah, itu ada yang connect atau enggak? Ya, kalau 90 derajat ini ditambah positif negatif ya, θ dengan 270 derajat plus min θ itu berubah. Ya, tanda min plusnya ikut ini, tergantung kuadrannya. Berubahnya itu apa? Berubahnya adalah sin berubah jadi cos, cos berubah jadi sin. Sekan berubah jadi kosekan, kosekan berubah jadi sekan. Tangan berubah jadi kotangan, kotangan berubah jadi tangan. Itu berubahnya. Nah sekarang 180 plus min θ tadi tetap atau berubah? Tetap, berarti tetap cos. Tapi kan ini ada di kuadran berapa? Kok 1? Kuadran 2, berarti nilainya adalah negatif. Tetap cos. Oh, berarti ini minus cos θ 3. Nah, jangan pusing. Sekarang kita lihat untuk yang cos θ 3 ya. Cos θ 3 kita pakai warna pink. Terhadap θ 3 nih. Siapa yang berfungsi sebagai sisi samping? Ini sa. Siapa yang miring? Mi. Sampingnya R23, miringnya R13. Maka cos 3 θ 3 sama dengan apa? R
3 dibagi dengan R13. Oke lah, kalau begitu. Sekarang Ibu akan kasih angka nih ya. Kasih angka ini bukan melengkapi catatan aja, tetapi ini adalah PR. Keren gitu ya. Oke, ini PR, nanti kumpulnya adalah ya pergi aja. Ya, oke. Nah, sekarang di sini ada muatan, ini juga ada muatan, ini juga ada muatan. Tandanya sekarang mau sama yang tadi enggak? Sama, minus, plus, plus ya. Jadi ini adalah Q1, Q2, Q3. Jaraknya Ibu kasih di sini 3 cm. Ini adalah 4 cm ya. Kemudian Q1-nya mau berapa angkanya? Berapa? Minus 4 mikrokolom. Q3 mau berapa? Hah? Berapa? Sebut angka aja. 9. Oke, mikrokolom. Q2. Berapa? 2 boleh mikrokolom ya. Nah, pertanyaannya cuma satu nomor GPR-nya. Nah, tentukan resultan gaya kolom pada masing-masing muatan. Loh, satu gitu? Oh, tentukan resultan gaya interaksi tak ya, gaya kolom ya langsung ya, kolom pada masing-masing muatan. Berarti apa yang dicari? F1 berapa? F2 berapa? F3 berapa? Ya, Ibu akan hitungkan satu gayanya aja. Bukan F1-nya, nak. Kamu pilih. Apakah mau F12, F21, atau F13, F31, atau F23, F32? Yo, yang mana yang kamu pilih? Hah? Loh, yang susah aku nggak tahu. Kamu kan pakai angkamu itu. Berapa? 1331. Oke ya. Sekarang Q1 berapa tadi? Berapa Q1? Apalin? 4, 3, 9 ya. Ini 4 mikrokolom. Q3 tadi 9 ya. 9 mikrokolom. Lalu R13 berapa? R13 3, 4 pasangannya berapa? Pitagoras. Berapa? 5 cm. Nah ini kamu ubah. Mikro kamu ubah menjadi kolom. Berapa? 4 kali berapa? Kali berapa? 1000. 10 pangkat min 6 ya. Lalu ini juga sama. 9 kali 10 pangkat min 6 kolom. Senti kita ubah ke meter. Jadi apa? Ini tuh ribut terus cerita terus. Senti kali 10 pangkat berapa ke meter? 5 kali 10 pangkat minus 2 meter. Lalu nilai K tadi sama dengan berapa? 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Oke, kita mau cari F13 ya. F13 itu besarnya sama aja dengan F31, yaitu sama dengan K, berarti pakai Q berapa? Q3 kali Q1 atau Q1 kali 3 nggak apa-apa ya. Dibagi R13 pangkat 2. Sekarang kita masukkan dulu angkanya. Angkanya ingat kalau sudah masuk angka satuan apa? Jangan ditinggal. 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Kali Q3 berapa? 9, 10 pangkat min 6 kolom kali 4, 10
pangkat min 6 kolom. Kemudian kita apakan? Bagi ya. Ini kan pangkat 2. Pangkat 2 nggak usah dikurung. Kamu tulis saja 2 kali gitu. 5 kali 10 pangkat min 2 meter kali 5 kali 10 pangkat min 2 meter gitu ya. Boleh ya, nggak apa-apa ya. Nah sekarang selanjutnya kamu tuliskan angka yang bulat-bulat dulu nih. Untuk memudahkan. 9 kali 9 kali 4 kita bagi dengan 5 kali 5. Satuan-satuan yang bisa hilang nih. Ya. Meter kali meter jadi apa? Meter kuadrat. Boleh coret dengan meter kuadrat. Kolom kali kolom? Kolom kuadrat. Boleh coret dengan kolom kuadrat. Oke? Jadi ini tinggal apa? 10 pangkat. 10 pangkat angka bulatnya ini semua. Berapa? 9 dikurang 6 dikurang 6. Kemudian ditambah dengan 2. Ditambah dengan 2. Ya kan? Satuannya jadi apa? Newton. Oke ya. Dibiarin aja nggak apa-apa. Ini tulis aja gini nggak apa-apa. 9 kali 9 kali 4 ya. Dibagi dengan 5 kali 5. 10 pangkat 9 kurang 6 kurang 6 tambah 2 tambah 2 berapa? Hah? 1. 10 pangkat 1 berarti 10 Newton. Nah sekarang ada yang bisa dicoret nggak? Ada kan? Ini coret dengan ini berapa? 2. 5 coret dengan ini berapa? 0,8 kan? Ya udah tinggal kali. Atau ya apa? Ya 0,8 ya. Atau nggak usah coret juga nggak apa-apa, tetap aja nih ya. Jadi di sini berarti adalah angka 4 dan angka berapa? 5 ya. Nah, sekarang 9 kali 9 berapa? 81 dikalikan dengan 8 dibagi dengan 5. Ini dalam Newton. Cari nih hasilnya sama dengan berapa ya. Nanti kamu cari, hitung sendiri sama dengan berapa. Oh, lobet. Iya. Gercep. Oh, nanti tidak bisa convert. Hilang semua. Gak bisa convert, hilang semua. Oh, oke. Ya. Ya. Ibu stop ya. 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 Oke. Sekarang ini tarik menarik atau tolak menolak? 1, 2. Tarik menarik. Nanti kamu kasih tanda sendiri ya. F-nya ya. 1, 3. Tarik menarik. Kemudian 2, 3. Tolak menolak. Oke. Sekarang R1 berapa ini? R1 2 berapa? 3 cm kan? R23 berapa? 4 cm. Lalu R13 berarti sama dengan? Loh, nggak boleh. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Ini satunya sentimeter, berarti sama dengan akar dari 25 cm sama dengan 5 cm. Nah, lalu cos theta 1 tadi sama dengan apa? R2, 12 ya, dibagi dengan R13 sama dengan berapa? 3 dibagi 5 ya, sama dengan 0,6. Lalu cos theta 3 tadi sama dengan apa? R berapa? 23 dibagi R13. Jadi sama dengan 4/5. Sama dengan 0,8. Oke? Ya? Jelas ya? Ini Bu udah hitungkan tuh theta cos-cosnya ya. Oke, silakan dikerjakan. Ya.